Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan Ustaz. Tahun ini tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah ketemu lagi. Ketemu lagi kita di bulan puasa. Juga setahun yang lalu kita ngobrol-ngobrol tentang kajian-kajian tipis-tipis lah Ustaz, ya kan? Jadi bersama saya untuk tahun ini masih kita bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Denny Kurniawan, sarjana ekonomi. Lagi mau S2 ya Ustaz ya? Insyaallah. Alhamdulillah akan selesai S2 beliau. Nah, jadi kita akan ngomongin apa ini Ustaz? Ngomongin tentang apa kira-kira yang cocok, yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan yang bisa masyarakat atau apa namanya pecinta TV ini tahu. Kira-kira kalau dalam keseharian kita dalam berpuasa ini ada hal-hal yang memang kita harus tahu. Yang ringan-ringannya lah, contohnya seperti bolehkah kita menggunting kuku di siang hari, nah kan? Kemudian bolehkah kita cukur atau pangkas di siang hari? Kira-kira gimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil ihsan wa ni'matil hidayah wa ni'mati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di channel Usti TV ini. Iya. Bang Rizal, alhamdulillah Ramadan 1444 Hijriah ini mudah-mudahan Bang Rizal beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Itu juga dengan Ustaz ya. Amin. Sehat untuk kita semua. Sahabat channel Usti TV juga ya. Semua pecinta Usti TV. Semua sehat-sehat semua. Amin. Jangan lupa berikan like-nya. Selalu merayakan salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat yang hari kemudian nanti. Amin. Ini cukup menarik pembahasan kita nih, sederhana nih Bang. Sederhana. Iya. Mungkin banyak nih hari ini dari pemirsa channel Usti TV bertanya-tanya akan tentang menggunting kuku, cukur rambut, dan hal lain sebagainya yang kelihatan sederhana, mungkin butuh pemahaman saja. Allah mengingatkan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Jadi kita memang sudah dipanggil Allah, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan memang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Artinya apa? Memang yang dipanggil Allah itu orang-orang beriman. Jadi keterkaitan dengan yang tadi seperti Abang tanyakan, memang jelas di dalam Al-Quran ini dijelaskan. Yang pertama ingin saya sampaikan dulu, ada 8 hal itu Bang yang membatalkan puasa. Ada 8. Yang membatalkan puasa ini ada 8 hal. Yang pertama yakni masuknya sesuatu benda ke lubang tubuh dengan sengaja. Nah, ini mulut, telinga, hidung. Jadi kalau pertanyaannya masih nanti begini berikutnya, kalau ngorek upil bagaimana? Mohon maaf. Kalau dia ini kan batang hidung ini kan ada perbatasan tengah mata nih. Kalau dia sampai ke dalam sekali, itu bisa membatalkan. Para ulama mengatakan kalau mengorek upil itu sampai ke dalam kali itu sampai perbatasan antara tengah mata itu bisa membatalkan. Kenapa? Mana batasnya? Sini. Biasa kan kalau upil itu cuma di sini aja kan. Ada orang dia mau sampai ke dalam sekali mengoreknya. Nah itu kan bisa sangat berbahaya. Lubangnya udah besar. Itu dia kan. Kemudian juga telinga. Nah, telinga itu kadang orang ada mungkin mengoreknya itu sampai dalam sehingga kalau bahasa kita sampai dia menikmatinya. Nah, itu bisa membatalkan puasa, dikhawatirkan. Termasuk juga ketika kita memasukkan sesuatu ke rongga mulut. Nah, nanti akan timbul lagi sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana kalau kita
bersikat gigi. Nah, ini harus dibedakan. Sikat gigi dan bersiwak itu berbeda. Beda ya. Nah, kalau sikat gigi itu kan biasa kita pakai pasta. Iya. Ada rasa. Ada rasa. Iya. Di Itu situ membuat batalnya ya. itulah kekhawatiran yang kita khawatirkan di situ. Khawatir, mana tahu ada pula yang tertelan sedikit. Nah, Iya. Berbeda dengan bersiwak. Kalau bersiwak ini memang baginda Rasulullah Muhammad SAW memang senantiasa ketika mau mengambil air wudhu itu senantiasa membersihkan celah-celah giginya itu dengan cara bersiwak. Iya. Kemudian di kerongkongan ini yang kita khawatirkan lagi, termasuk mungkin nanti dari sahabat Usti TV akan ada yang bertanya, bagaimana kalau kita dengan kumur-kumur? Iya. Kumur-kumur. Wudhu kumur-kumur boleh, kan? Boleh. Tapi Berarti, jangan terlalu lama, Bang. Iya, berarti wudhu dalam kumur-kumur dalam wudhu dibolehkan. Boleh. Tapi Jangan lama-lama. Berarti itu sengaja dia Iya, kan? nanti Ya. sambil dirasakan pula kan Iya. air kumur-kumur itu. Itu yang pertama, ada 8 hal. Yang pertama. Yang kedua, masuknya benda pada salah satu dari 2 jalan, yakni mohon maaf, kubul dan dubur. Jadi dari 2 anggota badan kita ini, yang dari depan dan dari belakang itu, ketika dengan sengaja memasukkannya itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga itu muntah dengan sengaja. Tadi yang seperti kita bilang, memasukkan sesuatu ke rongga mulut. Iya. Kalau bahasa kita Jolok lah. dia. Sampai dia keluar, Iya. itu bisa membuat muntah. Itu bisa salah satu yang menjadi hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian mohon maaf ini jima, artinya hubungan suami istri. Bahkan saking kerasnya diingatkan ketika ini terjadi di bulan puasa, maka bisa kena kafarah dia, Bang. Itu luar biasa. Maka Rasulullah mengingatkan diwajibkan dia untuk berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut, atau setidaknya memberikan makan 60 fakir miskin terus. Itulah dia kalau misalnya Dengan dia sengaja. melakukan dengan sengaja. Kalaupun malam diperbolehkan. Boleh, karena kalau suami istri ya. Oh, iya. Kalau yang lain yang tetap nggak boleh. Jangan kalian pula coba kalian bilang dalam bulan puasa boleh gitu kan. Tutup semua tutup. Lihat. Kemudian yang berikutnya yakni dengan sengajanya mengeluarkan sperma. Nanti akan ada yang bertanya, bagaimana kalau kita tidur di bulan puasa ternyata mimpi basah, kalau bahasanya kita, apakah itu bisa membatalkan? Ternyata para ulama sebagian besar mengatakan itu tidak. Karena itu tidak sengaja. Ya, karena tidak sengaja. Lain kalau bahasa sekarang, mohon maaf secara apanya, ada yang disengaja untuk dikeluarkan, itu membatalkan puasa ini dengan sengaja. Kemudian haid atau nifas ini untuk perempuan. Nah, kemudian ketika berpuasa ternyata ada gangguan psikis dalam dirinya sehingga membuat orang itu menjadi gila. Itu pun bisa membatalkan puasa. Bisa terjadi ya? Bisa. Tiba-tiba gila ya? Stres tiba-tiba. Jadi makanya sahabat Usti TV kalau bisa jangan stres-stres ya, Pak. Santai ya kita. Pantengin terus channel Usti TV, pasti nggak stres. Iya. Itu dia. Ketawa kita ya kan. Channel Usti TV. Jadi itu jangan sampai lah. Jadi Ramadan ini kalau bisa kebahagiaan buat kita. Kebahagiaan buat kita, karena kita sebagai umat Rasulullah diberikan ini bulan Ramadan ini memang untuk berbahagia kita menghadapi bulan puasa ini. Dan yang terakhir yang bisa membatalkan itu adalah murtad. Murtad itu dia berpindah berpindah agama, pindah lain keyakinan lah. Ketika dia ini sedang syirik berpuasa, termasuk murtad. Enggak, syirik. Kalau syirik itu artinya kan menyembah selain Allah. Iya. Kalau syirik itu. Jadi kalau syirik itu memang itu dosa yang begitu sangat besar, tidak yakin dengan Allah. Itu bagian itu udah, kalau kita bilang syirik itu memang dosa yang memang sulit Allah berikan ampunan lah. Karena itu bagian dari dosa besar. Amin. Nah, tadi keterkaitan Bang dengan hal-hal tadi yang Abang tanyakan, bahwasannya tentang potong kuku ya. Karena selama ini kan banyak juga kita di Ustadz nggak tahu nih, potong kuku di siang hari boleh tidak? Kalau secara normal kan kita potong kuku di siang nih, malam tidak perbolehkan. Itu malam itu norma atau agama ya? Itu juga dia harus tahu kita. Secara kita kan banyak ini adat atau norma kebiasaan, atau memang dalam agama kalau malam itu tidak boleh atau gimana? Baik.
Baik, jadi keterkaitan dengan potong kuku dan potong rambut, memang Rasulullah itu mensunahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim diingatkan bahwasannya kalau di bulan puasa Ramadan itu mencukur kumis, Ya. kemudian potong kuku itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan dia secara umumnya. Nah, cuma Oh, ada banyak cumanya ya? ya Ada cumanya. hanya saja ada kekhawatiran yang apa terjadi. Banyak yang menyampaikan bahwasannya kalau nanti potong rambut, khawatir nanti misal mana tahu potong rambutnya di salon. Ketika potong rambut di salon, ternyata yang nangani misalnya bukan muhrimnya, Perempuan gitu perempuan, ya Ah. kan? Takut timbul nanti nafsu, sehingga kalaupun memang misalnya nanti ada pertanyaan bagaimana kalau kami potong rambutnya dengan potong rambut laki-laki secara umum, nggak masalah secara umumnya. Dia kalau berbicara secara hukumnya memang tidak ada hari ini yang mengatakan untuk dilarang, tidak ada. Boleh silahkan. Hukumnya apa? Makruhkah? Kalau Atau apa? secara hukumnya Rasulullah sendiri mengingatkan ada 5 hal yang secara umum diperbolehkan, termasuk mencukur kumis pun boleh. Aha. Kemudian mohon maaf juga mencukur, mencabut ketiak, bulu ketiak, bulu hidung itu boleh diperbolehkan. Nah, jadi kalau berbicara secara hukumnya, kalau makruh itu kan kalaupun seandainya misalnya kita kita tidak laksanakan, itu menjadi dapat nilai pahala kan. Jadi itu bagiannya. Kalau kita jalankan ya kita tidak mendapatkan apa-apa jadi secara umumnya. Jadi oleh karena itu makanya kalau ada yang bilang hari ini mungkin ada kekhawatiran lah. Iya. Nah, jika ada kekhawatiran dalam diri kita karena berbicara tentang bab fikih ini banyak terjadi perbedaan apa Rija. Jadi cuma selama itu tidak merusak akidah kita, nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia sempat merusak akidah, nah itulah yang harus dijadikan sebuah kajian nanti ke depannya. Jadi intinya yang saya ambil itunya boleh. Boleh. Tapi lebih bagus Kalau setelah buka puasa Kalau lah ya. bisa, kalau bisa. ya kan? Lebih bagus. Kekhawatiran. Memang makruh ada kekhawatiran yang bisa menimbulkan puasa itu batal ya, gitu ya. Kalau dibilang batal tidak sampai batal dia. Cuman khawatirnya, kita khawatir. Misalnya contoh nih lagi potong kuku nih abang nih. Iya. Tiba-tiba potong kuku entah pula terpotong lalu bukan, kalau berdarahnya tidak membatalkan puasanya. Yang dikhawatirkan itu ketika lagi motong kuku ya tadi itu misalnya ada pedicure, manicure, hal lain sebagainya itu ternyata bukan kitanya sendiri yang melakukannya. Contoh kayak tadi pangkas tadi tuh bang. Kayak pangkas tadi misalnya kalau abang pangkasnya selama ini di salon yang menangani laki-laki boleh nggak? Boleh. Cuman ketika ada kekhawatiran di dalam diri kita, oh ini saya khawatir kalau motong kuku atau pangkas, khawatir nih tadi abang bilang hukumnya nih makruh gitu kan. Sementara Rasulullah sendiri mengingatkan sebenarnya tidak ada hal yang melarang di dalamnya. Tapi ketika kita bisa melaksanakan untuk menghindarinya ya nggak masalah, begitu dia. Jadi boleh saja bang motong kuku, pangkas rambut secara umum boleh. Tapi kalau kita punya khawatir dengan puasa kita takut nilai amalnya berkurang, alangkah lebih baik dilaksanakannya itu setelah selesai berbuka puasa. Jadi teman-teman, di sini kita bisa mengambil kesimpulan sedikit bahwasanya potong rambut dan potong kuku itu diperbolehkan. Tapi alangkah baiknya kalau memang ada kekhawatiran yang bisa menimbulkan efek yang tidak bagus, jadi lebih bagus setelah sholat maghrib atau setelah buka puasa. Lebih bagus seperti saya nih, sampai sekarang ini belum itu nih. Takut, kenapa? Karena memang banyak kita memang perbedaan yang terdapat kita di dalam suatu agama ini, perbedaan pandangan. Banyak kita perbedaan pandangan, ada yang membilangkan boleh, ada yang membilangkan tidak. Ketika kita nanti di zaman Nabi mungkin berbeda dengan zaman yang sekarang. Seperti itu yang saya pahami lah, Ustaz. Seperti itu. Makanya saya melihat juga kalau kebiasaan kita memotong kuku itu harusnya kan di luar rumah, kebiasaan Rasulullah mengingatkan juga di hari-hari hari biasa, hari apapun bisa ya Ustaz ya,
Ini mungkin jadi pelajaran juga bagi kita kan. Memang mungkin nanti ada kemarin saya juga mendapatkan di WA bahwasanya tidak boleh potong kuku di hari ini, Iya, begini, iya, begini. betul. Sementara itu kalau apa tidak ada. Ada ya? Jadi karena kan kalau sempatlah kita nih kuku ini panjang, sementara belum harinya untuk potong, tiba-tiba nanti terjadi sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Kan jadi berdosa kita nanti ini, berdosa orang lain. Jadi tidak ada aturan harus di hari ini. Kalau sampai hari ini saya belum mendapatkan sebuah kajian yang nyata. Tapi kalau Rasulullah memang mengingatkan ketika motong kuku itu dimulai dari telunjuk kanan, terus gini balik sampai dia habis, balik lagi ke tumpul. Nah, dan dilakukan kalau bisa di luar rumah. Di luar rumah. Luar rumah. Jadi ya pelajaran yang kita ambil inilah kajian-kajian ringan aja yang kita lakukan. Insyaallah. Karena kadang-kadang kajian ringan seperti ini kadang-kadang kita yang lalai. Kita bisa melihat apa kajian yang mendalam sekali. Ya kan? Karena banyaklah pengalaman saya ketika saya menentukan ini harus begini kata mak-mak itu ya kan. Mungkin nggak di sinilah saya ngomong. Iya. Soalnya lain waktu ya kan. Ini kita bahas lagi. Memang kalau memang kajian ini cepat kali kita membilangkan itu tidak boleh, itu haram. Itu kadang-kadang kita harus mengerti. Karena secara prinsip saya Ustaz berbeda dengan ketika Rasulullah ketika zaman itu katanya tidak boleh menonton TV. Perbedaannya kan sudah sangat mendasar itu. Memang pada zaman itu memang nggak ada TV kan gitu. Nanti kita bilang menonton TV haram. Itu bid'ah. Ini kita tergantung dari kita masing-masing. Kayak mana kita menyikapi, gimana kita menonton TV, apa yang kita tonton. Begitu juga dengan misalnya keseharian kita, apa yang kita tonton, kalau yang layak ditonton di TV dengan anak kita, pasti kan juga itu memang sudah ada peraturan-peraturan yang dibuat memang dari lama seperti itu kan. Jadi boleh menggunting kuku, boleh cukur kumis. Udah bisa abang nanti ini motong apa nih? Cukur kumis. Tapi kayaknya kita cukur nanti habis buka puasa. Karena saya tadi bilang sama tukang pangkas saya besok ya habis itu sebenarnya habis berbuka. Biar berbuka langsung biar lebih rapi dia. Biar tidak ada kekhawatiran. Jadi itulah dulu kajian kita Ustadz. Kajian dalam 15 menit lah ini ya kan? Insyaallah. Kuliah 15 menit. Semoga kita dalam puasa ini sehat-sehat semuanya, amin. Diberkahi semuanya, diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan bagi kita semua. Amin. Jadi bagi kalian pemirsa Usti TV, silakan bertanya. Nanti bisa Ustadz juga sering nonton Usti TV, bisa langsung dijawab di kolom komentar di dalamnya. Mudah-mudahan kalau misalnya tak terbaca Ustadz saya kirim. Insyaallah. Ya, terima kasih. Ini kita hari ke 9. Hari Sabtu ini hari 9. Hari ini kita berbukalah dengan yang manis. Amin. Tapi yang paling penting Bang, jangan lupa ingatkan kamu pemirsa. Apa itu? Untuk like and subscribe. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Agar channel ini selalu dilihat bermanfaat bagi siapapun. Amin. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Amin. Atas waktunya. Amin. Semoga puasa kita di bulan penuh rahmat ini diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.